Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat P3K, kawan-kawan semua. Di sini saya mencoba sharing-sharing saja. Kita belajar bersama tentang masalah aplikasi si kawan baru ya, yang diwajibkan buat ASN P3K untuk menginput kinerja harian juga bulanan. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara input kinerja bulanan itu seperti apa. Di kesempatan kali ini saya mencoba yang saya ketahui, yang saya dapat ilmunya dari hasil Zoom, juga dari hasil bertanya-tanya yang dapat menguasai aplikasi ini. Saya coba untuk tuangkan, mungkin lebih membantu para sahabat semua. Kali ini kita akan membahas kinerja bulanan. Baik, kawan-kawan semua, kinerja bulanan ini bersangkutan dengan SK Bapak Ibu sekalian ya. SK Bapak Ibu di situ jabatannya seperti apa, tupoksinya apa, jabatan Bapak Ibu itu apa, pangkat golongannya, apakah penata usahaan atau penata layanan operasional atau tenaga administrasi, pengelola umum, operasional. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu lihat di SK Bapak Ibu masing-masing agar bisa membuat kinerja bulanan ini agar sesuai ya. Jadi di sini banyak yang, kalau menurut saya di sekolah saya juga ada beberapa masalah ya. Pekerjaan dia tidak sesuai dengan SK, itu kan. Kerjaan dia tidak sesuai dengan SK sehingga untuk menginput laporan bulanannya itu bingung seperti apa ya. Di sini saya akan paparkan contohnya kayak penjaga sekolah. Tugas sehari-harinya itu menjaga sekolah, menutup pintu, membuka pintu, sampai mengamankan kendaraan, parkir dan lain-lain. Padahal di SK-nya dia itu pengelola umum operasional yang tidak ada kaitannya dengan tugas sehari-hari. Iya, pekerjaan sehari-hari kan. Nah, dia bingung tuh buat input laporan bulanannya seperti apa. Baik, di sini kita akan bahas. Oke. Ya. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami SK Bapak, tugasnya sebagai apa, penata layanan operasional, pangkat golongannya seperti apa, apakah administrasi, keuangan, dan lain sebagainya ya. Pahami dari itu dulu di SK. Setelah di SK sudah memahami jabatannya seperti apa, akan lari ke tugas pokoknya itu seperti apa gitu kan. Jika sudah memahami dari hal itu, baru kita masuk ke laporan kinerja bulanan yang diinput melalui aplikasi kawan baru ya. Kita masuk ke menu kinerja ya. Kita masuk ke menu kinerja. Nah, di sini kita ditampilkan ada kinerja individu, rencana aksi, data SKP, validasi, redaksi yang kita akses sebagai pegawai. Itu yang menu kinerja ini ya, adalah kinerja individu dan rencana aksi ya. Kalau untuk data rekap SKP dan validasi ini saya kurang paham juga ya. Jadi yang kita bahas kinerja bulanan ini berkaitan dengan kinerja individu dan rencana aksi. Masuk ke kinerja individu ya. Nah, di sini di kinerja individu pastikan pimpinan Bapak Ibu sekalian sudah tertera di sini ya. Ya, sudah tertera. Lalu nah, pahami juga di sini jabatan Bapak Ibu ya. Jabatan Bapak Ibu penata layanan operasional. Nah, ini ijazah S1 ya. Ijazah S1. Kalau SMA
pengadministrasian kalau nggak salah, yang SMP pengelola umum operasional kalau nggak salah itu ya, kalau salah koreksi ya. Nah, kita harus pahami penata layanan operasional itu tugas pokoknya apa aja ya. Kita harus tahu untuk membuat kinerja bulanan itu, meskipun pekerjaan kita sehari-hari tidak sesuai, tapi kita wajib menyesuaikan pekerjaan kita untuk memenuhi syarat sebagai penata layanan operasional ini sesuai dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya di situ. Ya. Jika dari situ sudah memahami, lalu di sini ada kinerja individu ya. Di sini kinerja individu ini tentunya merujuk ke rencana aksi RHK dari kepala sekolah. Jika RHK kepala sekolah sudah membuat, maka dia akan muncul nantinya. Contoh seperti ini, saya tambah. Jika kepala sekolah sudah membuat ruang atau rencana kerjanya, maka akan muncul di sini. Kepala sekolah saya sudah membuat dua rencana kerja. Di sini meningkatkan kualitas tata kelola tata usaha ya. Jadi saya ambil yang ini ya, karena saya masuk ke penata layanan operasional, jadi masuknya ke tata usaha. Oke, saya pilih ini. Sampai sini akan muncul beberapa deskripsi ya. Di rencana hasil kerja juga ada indikator kinerja individu. Nah, jika Bapak Ibu sebagai penata layanan operasional yang tugas pokoknya di bagian dalam tata usaha, pengerjaan buku induk dan lain sebagainya, deskripsi ini bisa Bapak gunakan ya. Rencana hasil kinerja, rencana hasil kerja, rencananya kan meningkatkan kualitas tata kelola tata usaha ya. Juga indikator kinerja, tersusunnya laporan kegiatan tata usaha. Ini bagi sekolah, bagi pegawai yang bagian tata usaha. Pak, bagaimana bagian saya selain itu? Nah, jika Bapak Ibu bukan dari beda dengan ini, Bapak tinggal merubah deskripsi tersebut, menyesuaikan tugas pokok Bapak di sekolah tersebut ya, di sekolah tersebut, di tempat Bapak bekerja ya. Menyesuaikan, contoh seperti saya yang saya buat, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini tetap saya pakai rencana hasil kerja pimpinan ini tetap meningkatkan kualitas tata kelola tata usaha ya. Ini tetap saya pakai karena pimpinan kita sudah membuatnya. Untuk rencana hasil kerja, tugas saya tupoksinya itu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jadi saya bagian keuangan ya. Ya seperti ini, Bapak Ibu bisa merubah sesuai dengan kategori tugas pokok Bapak untuk hasil laporan kinerja bulanan sesuai SK Bapak masing-masing, Bapak Ibu masing-masing ya. Ya seperti saya di sini, saya meningkatkan kualitas laporan keuangan bos ya. Nah, indikatornya juga tersusunnya laporan keuangan di sekolah SMP ya, masing-masing ya. Nah, aspeknya ini semua pasti sudah pada tahu ya. Kita pakai kuantitas ya, disuruhnya melalui Zoom meeting dan tatap muka juga mungkin pernah sama yang bertanya, kita disuruh pakai kuantitas. Nah, untuk target ini kenapa saya isi 9? Pertama, kita punya SK itu per 1 April ya, kalau nggak salah 1 April di ininya, terdatanya ya. Kita mulai aktif itu diakuinya 1 April. Jadi Januari, Februari, Maret itu belum. Jadi belum wajib untuk diisi, nggak diisi ya. Jadi masih kosong. Jadi kita aktifnya itu mulai dari April. Sekarang kita hitung dalam 1 tahun 12 bulan dikurangin 3 berarti 9 bulan ya. Ya targetnya 9. Oke, seperti itu.
target 9 bulan berarti 9 laporan nih, 9 laporan dalam sebulan. Berarti 1 bulan itu 1 laporan. Intinya seperti itu. Nah, di sini satuannya Bapak Ibu bebas bisa diketik, bisa dipilih melalui listnya di sini sesuai dengan dokumen Bapak masing-masing ya. Contoh kayak di sini target saya 9, saya membuat laporan. Jadi dokumen saya adalah 1 laporan. Laporan itu kan banyak tuh datanya ya. Jadi saya membuatnya 9 laporan. Nah, seperti itu. Untuk keterangannya dikosongin sesuai dengan arahan dari Zoom meeting kalau nggak salah ya. Jika salah koreksi kembali. Nah, data target triwulan ya, data target triwulan. Jadi semua akan menghadapi dengan data target triwulan. Dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan. Jadi triwulan 1 kita kosongin karena Januari, Februari, Maret kita belum mulai tugas sebagai P3K, maka dikosongkan. Lalu kita isi mulai dari bulan April, maka April itu masuk triwulan 2 ya, masuk triwulan 2. Di sini ada 3. Jadi April, Mei, Juni. Jadi 3 bulan itu ada 3. 1 bulan 1. Jadi total 3 jadi 3. Nah, seperti itu. Dan berikutnya juga triwulan 3 sampai dengan triwulan 4. Setelah itu di save ya. Di save. Nah, untuk Bapak Ibu yang mempunyai tugas hanya 1 indikatornya, kinerja individunya ini kan target ya, target. Kalau Bapak punya target kinerjanya cuma 1 ya cukup 1 dalam 1 tahun itu. Tapi kalau Bapak punya kinerjanya individunya, targetnya mungkin banyak, Bapak bisa tuangkan di sini. Yang penting dalam target bulanan Bapak Ibu terpenuhi ya nantinya gitu. Oke. Contoh kayak di sini nanti saya di sini kan 9 laporan nih karena 9 bulan. Berarti target saya dalam 1 tahun itu nanti di bulan berapa saya akan bertambah. Misalkan di sini kan 9 nih. Di sini kalau nggak salah saya satu kegiatan di bulan apa? Di bulan 2, di bulan Mei nih, di bulan Mei ya. Berarti nanti saya di bulan Mei itu ada 2 laporan. Pertama laporan BKU dan juga ada laporan sarana nih ya. Ini akan masuk nantinya seperti itu. Kayak gitu. Rencananya ya, 2 laporan. Tapi di kinerja bulanannya itu cukup 1 aja, katanya 1 aja. Disarankan untuk 1 laporan saja, maka nanti saya akan membuat 1 laporan saja gitu kan. Contohnya misalkan untuk ini saja, atau tersusunnya ini kan bisa saya tidak input, jadi bulanannya tetap saya masukkan yang ini ya, seperti itu ya. Setelah Bapak Ibu sudah membuat kinerja individu, Bapak langsung membuat rencana aksi ya. Rencana aksi ini butuh persetujuan dari pimpinan. Ketika sudah pengajuan ya, kita sudah pengajuan. Ketika Bapak masuk ke rencana aksi ini, data ini masih kosong ya, masih kosong. Cara isinya biasa seperti ini, tinggal tambah di sini, tambah nanti akan muncul di bawah seperti ini, dan sasarannya apa, kita klik, dan di sini semuanya tertarget ya, sudah sesuai dengan yang kinerja individu yang tadi kita buat, targetnya 9 dalam bagian ya, seperti itu. Nah, contohnya saya yang sudah masuk ini, contohnya seperti yang ini aja ya, yang biasa saya kerjakan. Di sini sudah masuk. Ketika sudah di save akan masuk seperti ini. Ketika sudah masuk seperti ini, masih ada langkah selanjutnya, yaitu adalah tahapan pelaksanaan ya. Kita klik di arah panah warna biru ini,
Nah, seperti ini. Di sini tidak otomatis, tapi ini kita input secara manual ya, secara manual. Contohnya kita tambahkan seperti ini, tambahkan. Nah, di sini dirincikan ya pekerjaan Bapak Ibu yang setiap sebulan itu, kira-kiranya setiap bulan itu tahap-tahapannya apa untuk mencapai laporan itu gitu kan. Ada berapa pekerjaan, nah tahapannya dituangkan coba di sini. Sasarannya apa gitu kan. Contoh seperti saya di sini. Tahapan saya di sini untuk mencakup semua laporan keuangan. Sini saya merencanakan anggaran sekolah untuk 1 tahun anggaran. Kedua, menginput data ke aplikasi Atkas. Pengajuan pengesahan realisasi anggaran, pembukuan PKU, pengarsipan SPJ, dan pelaporan triwulan. Nah, ini tahap-tahapan saya ketika saya akan membuat laporan yang saya kerjakan pada bulan itu. Nanti akan ada di sini datanya, maksudnya masih masuk ke tahapan ini gitu kan. Nah, sasarannya adalah terbentuknya anggaran air gas pos dan pelaporan SPJ. Sasaran ini kita sasaran yang akan kita sasar ya, yang akan kita tempuh dalam artian terjadinya. Dan indikator sasarannya terpenuhinya anggaran di Sulawesi Selatan secara efisien dan akuntabel ya. Seperti itu. Kita geser. Setelah Bapak Ibu tambah, nanti di sini, nah, kan kita contoh seperti ini ya. Maaf. Di sini sudah disetujui, jadi nggak bisa dirubah. Nanti Bapak Ibu akan mengisi bulanannya nanti ya. Setelah itu akan bulan. Targetnya kan 9 bulan ya. Dan mulai dari bulan April. Jadi masing-masing Bapak targetnya itu di sini diisi 9 ya, yang 9 kayak saya tadi. 9 dan sini jenis laporannya Bapak sesuaikan dengan laporan Bapak, apakah laporan, apakah dokumen atau kegiatan ya. Nah, nanti di sini tinggal isi. Karena 9 bulan, jadi mulai dari April kita kan diisi satu sampai dengan Desember. Sehingga seperti ini nantinya ya. Sampai Desember, mulai dari April ya. Januari, Februari, Maret itu kosong. Oke. Jika data ini tahapan di sini sudah masuk, Bapak simpan. Setelah Bapak simpan, baru Bapak Ibu bisa masuk ke laporan kinerja bulanan. Nah, seperti itu. Setelah Bapak Ibu membuat laporan kinerja ininya nih, rencana aksi, baru masuk ke kinerja bulanan. Kalau rencana aksi ini tidak dibuat, kinerja individu sampai dengan rencana aksi tidak dibuat, ini tidak akan bisa ya, tidak akan muncul nantinya, masih kosong terus. Jadi ini ada keterkaitannya, kinerja individu, rencana aksi, juga kinerja bulanan, ini sangat berkaitan ya berkaitannya. Tidak kinerja harian tidak ya, tidak berkaitan, tapi yang berkaitan kinerja bulanan, rencana aksi dan individu. Jika rencana aksi ini dihapus, maka laporan bulanan Bapak Ibu yang sudah Bapak input akan hilang karena Bapak hapus dari kinerja individunya itu tadi. Rencana aksinya seperti itu, makanya dia berkaitan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu itu membuat laporan bulanan, kinerja bulanan. Biasa seperti biasa di sini tinggal tambah tanggalnya, disesuaikan dengan tanggal akhir ya. Oh iya, di sini saya pastikan bahwasannya terkadang kita kinerja harian itu contoh seperti ini ya. Kita mulai dari 2 April ya, atau 1 April sampai dengan 30 ya. Kinerja hariannya kita isi dari 1 tanggal sampai dengan 30. Berarti kinerja bulanannya tidak bisa dibuat. Kenapa? Karena sudah terisi sama kinerja harian. Nah, seperti itu.
Kalau mau isi kinerja bulanan, pastikan bahwasannya 1 sampai tanggal 29 gitu. Kan ada tanggal 30. Nah, tanggal 30 ini sudah tergantikan dengan pelaporan kinerja bulanan. Nah, seperti itu. Jika dipaksakan tidak akan bisa. Misalkan kinerja harian sampai tanggal 30 terus kita buat lagi kinerja bulanan di tanggal 30, itu tidak akan bisa ya, tidak akan bisa. Seperti itu ya. Jika sudah membuatnya seperti ini, kita pilih tanggal 30. Nah, kita lihat sasarannya ya. Apa nih yang kita buat untuk laporan bulanan di bulan April itu kan. Contohnya meningkatkan kualitas laporan keuangan nih saya kan, maka saya sudah masuk ke sini. Contohnya memelihara yang April ya, yang April meningkatnya kualitas laporan keuangan Kabupaten Selatan ya. Nah, seperti itu. Nanti itu dengan otomatis sendiri dia akan terisi. Nah, ini akan terisi sendiri. Nah, cuman di sininya targetnya kita isi manual kalau nggak salah ya. Nah, di sini laporan ini saya nih. Laporan ya. Satu laporan. Nah, setelah itu kita kan membuat upload bukti realisasi. Upload bukti realisasi ini kan ditambah di sini nih ya. Nah, hasil kerjanya apa? Hasil kerjanya apa? Capaiannya apa? Dan buktinya. Saya jelaskan satu persatu. Contoh seperti di bulan April ini, hasil kerjanya itu dapatnya pembukaan BKU melalui aplikasi Arkas ya tuh. Jadi saya melakukan pembukuan itu melalui aplikasi Arkas ya. Dan buat Bapak Ibu, selain keuangan bisa Bapak terjemahkan ke manajemen Bapak. Hasil kerjanya seperti apa? Kalau saya kan tercapainya pembukuan melalui aplikasi Arkas. Jadi hasil kerja itu saya membuat pembukuan sehingga reportnya nanti berbentuk laporan pembukuan laporan BKU seperti itu. Capaiannya satu ya, satu laporan ya. Nah, buktinya di sini saya menggunakan linknya, jadi tidak menggunakan upload file. Jadi saya menggunakan link sehingga disarankan katanya buat laporan ke mana saya lupa. Buat laporan apalah gitu ya, sehingga tidak bolak-balik mencari data. Jadi tinggal copy paste linknya aja kayak gitu. Saya menggunakan link sini ya. Nah, link di sini. Kalau pakai file ini kadang suka hilang, file kita suka hilang. Kalau pakai link kan nggak hilang. Kayak seperti itu. Makanya saya menggunakan link. Link ini disarankan menggunakan Google Drive masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu membuat folder, misalkan Januari, foldernya Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Nah, masing-masing laporan bulanan itu fotonya sudah ada tuh di situ. Nah, fotonya di masing-masing folder bulan. Nanti tinggal di-share aja kan, di-share, ambil linknya, nah paste di sini. Nah, kalau saya karena rata-rata kebanyakan Google Drive saya dari beberapa akun ini penuh semua nih. Gimana solusinya nih ya? Aduh, kalau misalkan buat upload foto, nyimpen foto lagi udah nggak sanggup nih kayaknya Google Drive gitu kan. Apalagi untuk selamanya sampai dengan kita pensiun ya bahasanya, untuk mengumpulkan file itu kan tersimpan. Nah, di sekolah saya mempunyai suatu server, makanya saya menggunakan server itu sehingga saya menggunakan penyimpanan fotonya melalui server saya pribadi, server sekolah ya. Saya contoh seperti ini, saya klik linknya, nah ini akan muncul ya seperti itu. Ini bentuk laporannya, report. Nah, seperti ini Januari, Februari, Maret ya, saya input di bulan April seperti itu. Sini saya server pribadi sekolah gunakan itu ya. Bagi yang Google Drive-nya masih kosong ya manfaatkan itu. Karena rata-rata di saya udah pada penuh,
Google Drive-nya, maka saya manfaatkan server di sekolah ya. Sampai sini, jika Bapak Ibu sudah mengisinya, maka lakukanlah simpan. Tidak sih perlu diisi, silakan. Oh, realisasi. Oke, cancel aja ya, kita cancel aja tadi ya, karena ini sudah masuk di proses. Ini tribulan masih tribulan nih, saya coba dulu jadi laporan tribulan. Masih bukti realisasi ya. Simpen, nah gitu. Jadi ketika diedit seperti itu, kita harus seperti tadi gambarnya, videonya ya, baru bisa kesimpan. Jika data bulanan kinerja Bapak sudah terinput seperti ini, maka tugas Bapak selesai. Tinggal menunggu status verifikasi ya. Ini masih proses saya nih. Tinggal menunggu status verifikasi dari pimpinan Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan atau kita saling sharing. Bagi yang kurang memahami, diulas lagi videonya biar memahami. Jika butuh pemahaman lebih lanjut, bisa komen di bawah ya. Oke, demikian informasi cara belajar kita bersama dari saya, operator SMP 2 Tambun Selatan. Selamat bekerja.